akidah orang Islam, orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, tidak beriman, jelas menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Hari ini kita bahas mengenai boleh tidak orang Islam atau orang beriman memohon ampun atau mendoakan rahmat, baca Al-Quran, kirim bagi orang keluarga kafir yang telah meninggal dunia, boleh atau tidak? Sebelumnya perlu ditahu bahwa memang setiap orang yang punya keluarga itu, terutama orang tua, bagi anaknya anak, bagi orang tuanya, jelas punya iming-iming, cita-cita sesuai dengan keyakinan agama mereka. Orang tua yang sayang sama anak, pingin anak setelah meninggal tidak ada yang susah. Anak juga begitu. Tatkala orang tuanya meninggal dunia, maka anak itu juga punya harapan orang tua di akhirat jangan ada yang susah. Cuma anggapan ini atau keinginan ini dibangun sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau orang Islam misalkan, dia yakin orang yang mati dalam keadaan tidak beriman bahaya selama-lamanya. Orang di luar Islam juga punya keyakinan seperti itu. Walaupun nanti di akhirat Allah yang memutuskan, tapi bukan berarti di dalam keyakinan itu ada keraguan. Orang Islam juga tidak tahu nanti akhirat selamat atau tidak, bukan seperti itu. Artinya sudah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa kalau kamu tidak yakin bahwa Islam itu agama betul, ya nanti hari kiamat baru Allah yang memutuskan. Tapi bukan berarti orang Islam itu juga tidak pede gitu, tidak percaya kalau keyakinan agama mereka itu belum pasti betul, bukan seperti itu. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, maka jelas asbab yang menurut agama Islam itu kalau dibuat, orang di akhirat nanti akan selamat, terbebas dari azab, maka asbab itu tentu akan ditempuh oleh orang-orang yang masih hidup. Anak meninggal, maka orang tua akan buat, itu asbab supaya anaknya selamat. Orang tua meninggal, anak akan buat, itu asbab supaya orang tua selamat, supaya diampuni, bahagia di sana. Seperti itu. Cuma jelas di dalam Islam itu ada aturan juga. Asbab itu betul, misalkan orang tua meninggal, maka anak bacakan Al-Quran,
niatkan pahala untuk orang tua, sedekah pahalanya untuk orang tua, istighfar mohon ampun kepada dari Allah untuk orang tua. Jelas sebab ini dianjurkan, diperintahkan dari Allah lewat Rasulullah untuk setiap anak. Orang lain boleh atau tidak boleh juga. Sebaliknya seperti itu juga. Kalau anaknya meninggal dunia, orang tua juga bisa menempuh tadi itu. Orang tua yang tadi sayang sama anaknya, dia bacakan Quran, hadiah untuk anaknya, kemudian istighfar untuk anaknya, sedekah yang pahalanya untuk anaknya, dan amal-amal soleh yang lain. Cuma di sini harus ada antara orang tua dengan anak itu harus seakidah. Jadi asbab ini akan berfungsi bagi orang yang sudah meninggal apabila yang meninggal itu seakidah dengan orang yang masih hidup. Mamanya Islam, anaknya meninggal dalam keadaan Islam beriman. Maka boleh mama buat seperti tadi. Bapak Islam, anaknya meninggal dalam keadaan Islam, boleh seperti tadi. Tetapi kalau mama bapaknya Islam, sementara anaknya meninggal dalam keadaan kafir, maka dalam Islam dilarang. Di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman, yang dimaksud Nabi sini adalah Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang beriman seluruh sampai hari kiamat. Tidak bolehnya mohon ampun dari Allah untuk orang yang masih hidup musyrik atau sudah meninggal musyrik. Mohon ampun tidak boleh. Nanti akan timbul pertanyaan, Nabi kan bukankah waktu perang Uhud saat beliau dilempar dengan batu sehingga kepalanya berdarah, giginya patah. Saat itu sebagian sahabat memohon kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, doakan untuk mereka kehancuran. Maka Rasulullah angkat tangan SAW seraya berdoa, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Bukankah Nabi pernah mendoakan pengampunan untuk kaumnya? Kenapa kamu bilang orang yang masih hidup tidak boleh didoakan pengampunan? Maka ulama menjawab sebagaimana terdapat dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi rahmatullah alaih di sana menulis bahwa doa-doa seperti ini yang juga terdapat dalam Al-Quran itu dari Nabi Ibrahim untuk bapaknya alaihi salatu wassalam, maka diartikan Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Maksudnya, ya Allah, kasih hidayah bagi kaumku supaya mereka menjadi orang yang pantas diampuni. Paham tidak? Jadi hidayah dulu, hidayah untuk beriman, untuk masuk ke Islam. Kalau sudah beriman masuk Islam, maka mereka sudah pantas diampuni, sudah punya kabiliyat untuk diampuni. Bukan langsung doa Nabi itu diartikan, ya Allah ampuni dia dalam keadaan musyrik. Jelas tidak bohong, bertentangan dengan ayat tadi. Maka ayat ini turun, walau kanu uli qurba, walaupun yang meninggal atau yang masih hidup itu, yang meninggal atau masih hidup adalah keluarga kamu, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi Nabi dan orang-orang beriman kalau yang meninggal itu adalah mereka ahli neraka. Akidah orang Islam, orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, tidak beriman, jelas menjadi penghuni neraka selama-lama. Itu bukan
ketetapan langsung dari Allah dalam Al-Quran. Yang ragu mengenai ini ya dia keluar dari Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang yang musyrik yang menduakan Allah, mereka di dalam neraka selama-lama. Banyak ayat, bukan hanya satu itu, banyak ayat seperti itu. Maka orang Islam kan punya keyakinan seperti itu tanpa ragu, karena itu yang informasikan langsung dari Allah lewat Rasulullah SAW. Setelah sudah jelas yang meninggal itu adalah orang kafir, orang musyrik, terus didoakan, jelas ini satu dosa, bukan suatu amal baik. Baik anak untuk orang tua atau orang tua untuk anak, tidak boleh. Ayat ini diturunkan oleh Allah asbab atau sababun nuzulnya itu, sebab turunnya ayat apa? Ya saat Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, yang semasa Nabi diangkat masih dari ibunya sudah meninggal, kemudian lari sama kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia, terus Nabi dirawat sama Abu Thalib. Semenjak kecil Abu Thalib ini sangat cinta sama Rasulullah SAW karena orangnya lain sendiri, penampilannya, akhlaknya, sifatnya semua rapi, bersih, harum. Belum lagi dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kenabiannya itu belum diekspos, belum dinampakkan sama Allah itu. Sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul SAW, maka saat itu juga Abu Thalib tetap bersama Rasulullah. Waktu di boikot 2 tahun lebih, di sana makan kadang tidak, haus, minum kadang dapat air, kadang tidak. Di sana juga Abu Thalib bersama Rasulullah. Saat tekanan datang dari orang-orang kafir Quraisy supaya Rasulullah SAW tinggalkan dakwatnya, Abu Thalib tetap membantu. Maka jelas Nabi Muhammad SAW sangat pingin Abu Thalib itu dapat hidayah masuk Islam. Maka di akhir kehidupan Abu Thalib, saat beliau mau meninggal dunia, Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalib, ingin mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di sana sudah ada duluan musuh besar Islam, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, sudah tunggu di sana gitu. Ingin mereka, naudzubillah, Abu Thalib tidak masuk surga, masuk neraka selama-lamanya. Ya akidah dari segi kita punya keyakinan, mereka punya keyakinan ya agama batil mereka itu sudah yang betul. Oke, saat Rasul tiba di kediaman Abu Thalib, di sana sudah duduk Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Sesampai di sana Rasul SAW berbicara dengan Abu Thalib, bisik-bisik ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya nanti kelak saya jadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau meninggal dalam keadaan beriman. Terus nanti engkau dapat syafaatku pada hari kiamat. Saat itu Abu Jahal langsung berkata, kamu mau tinggalkan agama Abdul Muthalib, agama bapamu Abdul Muthalib? Rasul ulang lagi, ucapkan syahadat supaya kelak hari kiamat saya menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Abu Jahal ulangi lagi. Terakhir Abu Thalib keluarkan kata-kata dari lisannya, kalau saya tetap berada ke agama Abdul Muthalib.
Dalam riwayat lain, Abu Thalib berkata bahwa seandainya saya tidak takut nanti setelah saya meninggal kaumku berkata dia ikuti agama Muhammad itu karena takut. Niscaya saya ucapkan apa yang kamu inginkan dari saya. Karena Abu Thalib itu yakin kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah hak. Semua itu saja. Karena takut nanti diolok-olok. Setelah Abu Thalib ucapkan kata-kata tadi itu, tetap berada pada agama Abdul Muthalib, maka apa yang terjadi setelah itu meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW karena sangat cinta kepada Abu Thalib, maka Rasul bersumpah selagi saya tidak dilarang sama Allah, selalu akan saya minta ampun untuk kamu. Maka turunlah tadi ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memohon ampun dari Allah bagi orang musyrik walau kanu ulil qurba. Walaupun yang meninggal itu adalah keluarga dekat, pamankah, mamakah, bapakkah, kakekah, anakkah. Tidak boleh. Setelah jelas bagi mereka kalau yang meninggal itu adalah orang musyrik, orang kafir. Timbul pertanyaan supaya clear itu, maka bisa saja orang berkata, ya bukankah di dalam Al-Quran suratul Maryam itu Allah sampaikan kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Saat bapaknya mengatakan biarkan saya sembah patung, saya hajar kamu nanti itu kalau larang-larang saya terus. Maka Nabi Ibrahim langsung berkata sama bapaknya, sa'astaghfirulaka rabbi. Salamun alaik, sa'astaghfirulaka. Semoga keselamatan bagi kamu dan nanti saya akan minta ampun dari Allah untuk kamu. Paham tidak? Jadi bukankah di sana Nabi Ibrahim juga memohon ampun tuh untuk bapaknya? Maka jelas langsung dibantah sama Allah. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi. Tidaklah Ibrahim itu minta ampun dari Allah untuk bapaknya illa mau'idati wa'adaha, kecuali janji yang telah Allah janjikan kepadanya. Janji itu, maka Ibrahim mohon ampun, tetapi minta ampunnya Ibrahim untuk bapaknya dari Allah itu kapan? Sebelum jelas bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, yakni orang kafir. Illa mau'idati wa'adaha iyah falamma tabayyan lahu annahu aduwwul lillah. Setelah jelas bagi Ibrahim kalau bapaknya Azar itu adalah musuhnya Allah, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim sudah tidak minta ampun lagi. Inna Ibrahim la'awahun halim. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah awahun. Ada banyak terjemah, kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih 15, tapi 3 yang disampaikan. Yang pertama maknanya awahun, orang yang paling banyak ahnya itu. Jadi kalau orang berdoa kan atau orang yang banyak berdoa. Yang makna ketiga adalah orang yang paling sayang kepada umat. Makna ketiga inilah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Halim, la'awahun halim. Halim artinya semakin disakiti, semakin diganggu, maka dia semakin sabar, semakin lembut. Itulah sifat-sifat para nabi. Jadi Ibrahim memohon ampun untuk bapaknya dari Allah sebelum jelas kalau bapaknya itu adalah musuh Allah. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim alaihissalam kalau bapaknya itu adalah musuh Allah,
karena meninggal dalam keadaan kafir. Kalau sudah tidak lagi Nabi Ibrahim berdoa, tinggalkan doa. Atas dasar inilah kalau ada orang Islam yang anaknya meninggal dalam keadaan kafir, anaknya meninggal dalam keadaan musyrik, atau orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir dan musyrik, maka sudah tidak diperbolehkan dalam Islam alias diharamkan untuk memohon ampun dari Allah untuk mereka, mendoakan rahmat dari Allah untuk mereka, mengirimkan pahala dari Allah untuk mereka. Sudah tidak ada lagi. Jadi harapan sudah putus total. Upaya dan usaha hanya bisa dilakukan sebelum nyawa berpisah dari badan. Kalau sudah berpisah sudah tidak bisa lagi itu. Ya itu sudah takdir. Tidak ada yang mau. Paham tidak? Karena hidayah yang mutlak di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Seperti Abu Thalib tadi. Makanya saat Nabi begitu sedih dengan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan kafir, maka Allah turunkan juga ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak bisa kasih hidayah bagi siapa yang kamu cintai, tapi Allah kasih hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tahu siapa yang nanti dapat hidayah itu. Makanya ya pasrah saja gitu. Kalau ada mama bapak naudzubillah berharap anaknya yang Islam, bapak mamanya masih kafir, mudah-mudahan sebelum meninggal dapat hidayah keluarganya. Atau sebaliknya orang tuanya Islam, anaknya di luar agama Islam, maka mudah-mudahan sebelum meninggal sudah dapat hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Walaupun sampai meninggal dunia tidak dapat hidayah, maka sudah ridho dengan keputusan Allah. Jangan kata-kata sembarangan. Di situ ada maslahat, ada hikmah. Jadi jangan protes sama Allah, jangan tidak ridho kepada Allah, nanti kita yang bahaya lagi. Jadi saya ulangi lagi, tahlilan atau doa mohon ampun untuk mengirimkan pahala bagi keluarga yang telah meninggal dalam keadaan musyrik dan kafir. Dari kacamata agama Islam, maka haram dibuatkan tahlilan, buatkan amal baik apa saja sudah haram. Itu tidak boleh lagi. Tidak boleh. Karena mereka sudah tidak lagi mustahik, sudah tidak layak. Semoga bermanfaat. Subhanallah.